Yang saya hormati dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Wakil Jaksa Agung, Pak Jambin, Pak Karo Perencanaan, dan seluruh pejabat kejaksaan yang hadir dalam rapat kerja kita kali ini yang sangat saya hormati. Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya menempatkan pelayanan hukum dan pelayanan rasa keadilan kepada masyarakat menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar. Karena pelayanan atas rasa keadilan itu adalah kebutuhan dasar yang asasi bagi warga negara untuk mendapatkannya. Karena itu, dalam pembahasan pagu indikatif anggaran kita yang telah disusun oleh Kejaksaan Agung, sebagaimana tadi telah dijelaskan pimpinan, telah melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah, juga musrembangnya, dan sampai sekarang di Komisi 3. Kami bisa memahami itu. Meskipun angka yang diminta cukup tinggi, namun demikian kami tetap berpandangan bahwa angka itu masih relevan, apalagi mengingat banyaknya infrastruktur untuk kejaksaan kita yang masih harus kita benahi. Salah satu yang selalu saya sampaikan sejak 2 tahun lalu, dan tahun ini saya juga akan sampaikan, misalnya membentuk Kajari Pak Barat, salah satu kabupaten muda di Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan Aceh, yang sekarang masih bergabung dengan Kajari Dairi. Mudah memang, tetapi kami mohon ini juga tetap menjadi perhatian kita, karena harus mendapatkan persetujuan dari Menpan RB dan seterusnya. Tapi sekali lagi, pelayanan keadilan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama kita dalam rangka memenuhi tugas negara melindungi warga negaranya. Yang kedua, saya mencatat betul penjelasan Kejaksaan Agung yang tahun 2023 menetapkan 7 program prioritas. Dari sini nanti akan kita lihat anggaran kita, catatannya seperti apa. Ada 7 program prioritas itu, saya menggarisbawahi yang nomor 6 dan 7. Nomor 6 tentang kaji dan susun langkah-langkah strategis pasca perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang baru lainnya yang berdampak pada tugas dan fungsi institusi, termasuk ini undang-undang kejaksaan kita yang baru. Kami ingin mengingatkan, KUH pidana kita ini menyentuh ratusan juta warga negara Indonesia tersebar di seluruh wilayah kita yang memerlukan sentuhan pendekatan yang total berbeda. Jika undang-undang KUHP Belanda dulu yang kita pakai itu pendekatannya adalah Belanda sebagai penjajah, rakyat yang dijajah, kalau ngelawan langsung masuk penjara. Sedangkan KUHP Merah Putih kita tidak. Pendekatannya adalah musyawarah yang kita sering agungkan atau dengungkan dengan restoratif justice. Kalau tak tercapai, barulah ke penjara atau lapas. Ini prinsip dasar. Nah, sudah setengah tahun berjalan, nanti Januari 2026 sudah harus dijalankan. Dan tidak mudah mengubah mindset. Sampai saya bercanda ini pimpinan, kalau di Medan terkenal dengan lagu anak Medan, di situ ada pasal 378. Nah 378 yang sekarang dengan 378 yang lama berbeda itu. Jadi lagunya nanti bisa berubah itu. Oleh karena itu saya memberi perhatian ini nanti pada anggarannya. Kemudian nomor 7. Nah nanti di sini kelihatan anggarannya. Memperkuat pengelolaan aset hasil tindak pidana guna optimalisasi pendapatan keuangan negara. Saya mohon perhatian ini serius. Dari temuan atau dari anggaran yang disusun oleh Kejaksaan, yaitu poin F di halaman 17, pemeliharaan barang bukti, angkanya adalah 52,5 miliar. Kita anggap ini cukup. Tetapi kalau lihat temuan BPK, sebagai catatan akuntabilitas, meskipun Kejaksaan telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian 6 kali berturut-turut, tapi masih ada catatannya. Dan catatannya ini berkorelasi dengan program ke-7, dan anggaran pemeliharaan barang bukti. Apa itu? Ternyata di sana disebutkan bahwa
ada kelebihan pembayaran pekerjaan atas realisasi belanja modal pada 7 satuan kerja yang tidak sesuai dengan dokumen perjanjian. Ini nanti kaitannya dengan anggaran kita kan Pak. Nomor 2 ini yang paling penting. Pengelolaan persediaan barang rampasan belum memadai. Nah, pada permasalahan itu oleh BPK ditemukan 9 masalah. Mulai dari terdapatnya barang rampasan negara belum memiliki nilai atau harga taksiran, sampai dengan belum dilakukan lelang, dan seterusnya. Ada 9 itu. Yang saya catat yang penting adalah, nomor 6, terdapat barang bukti yang telah inkrah tapi belum dilakukan eksekusi pemusnahan. Nah, ini artinya keadilan tidak menyentuh garis finish ini. Yang nomor 7, ini penting. Upaya penyelesaian barang bukti berstatus inkrah melalui pengadilan kepada yang berhak belum dilaksanakan secara memadai. Pimpinan, saya cek di sekretariat dan juga yang disampaikan ke kita kalau kita keliling, ada banyak masyarakat yang mengadu, dia sudah menang atau sudah inkrah putusan itu, tapi barang bukti yang disita tidak dikembalikan. Salah satu contoh yang masih saya ingat sampai ke kita adalah putusan Mahkamah Agung tahun 2021, seorang terpidana di Kejari Medan, dia dikembalikan seluruh barang-barangnya menurut putusan itu, ada 5 butir. Tapi tidak dikembalikan atau masih ditahan. Nah, tentu ada pertimbangannya. Itulah yang kemudian disebutkan oleh BPK, diperlukan koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk menelusuri benda sitaan atau barang rampasan atau yang belum dieksekusi tadi. Ini besar angkanya nih Pak. Misalnya ada soal tanah, ada soal saham, dan banyak sekali. Oleh karena itu, mohon perhatiannya, dengan anggaran 52 miliar tadi, saya yakin ini bisa kita tuntaskan. Kalau memang itu milik negara, langsunglah dieksekusi, diambil negara. Kalau itu milik terpidana atau yang sudah dibebaskan, langsung diserahkan. Saya minta perhatiannya nanti yang di Kejari Medan, yang juga sudah disampaikan ke kita tentang pengaduannya, sudah saya sampaikan ke Karo Perencanaan. Nah, berikutnya, ada satu lagi pimpinan, yang penting sekali. Tadi kita menghargai dan memberi catatan apresiasi pada nilai-nilai yang besar. Minggu lalu saya keliling lewat Gedung Bundar, itu banyak sekali papan bunga. Ucapan terima kasih dan penghargaan atas kasus Jiwasraya. Saya kira ini penghargaan yang tinggi. Tetapi temuan oleh BPK adalah masih ditemukan, ini kalau yang disebutkan di sini, harus diinventarisasi masalah atau memantau proses penyelesaian atas eksekusi barang rampasan dari kasus Jiwasraya. Ini pimpinan besar sekali nih angkanya, dan karena itu BPK membuat temuannya. Nah, kalau ini kita lakukan dengan baik, sekira nanti PNBP kita atau hasil yang kita capai menjadi penting. Saya ambil satu lagi contoh yang menarik. Waktu itu dan kita apresiasi ketika kita menyita tumbuh-tumbuhan yang masih berproduksi. Misalnya kebun sawit, misalnya yang sedang berproduksi lah. Lalu kita kasih Polislan sebagai barang bukti itu. Pertanyaannya bagaimana merawatnya? Bukankah angkanya nanti turun dan seterusnya? Akan ada kesulitan yang besar di situ, karena kalau dibiarkan dia menjadi terlantar, merugikan juga, nilainya berkurang, sedangkan kalau diurus, pakai uangnya mana itu? Apakah ada anggarannya di kita gitu Pak Wajah ya? Jadi kalau memang perlu anggarannya taruh di situ supaya angkanya tidak turun dari hasil barang bukti itu. Pertanyaan saya, apa saya masih bisa menerima ini atau nanti mohon penjelasan, angka 52 miliar ini untuk pemeliharaan barang bukti apakah sudah cukup Pak? Mulai dari di Kejaksaan Agung, di Kajati sampai di Kajari. Padahal ini cara paling bagus untuk mengambil aset itu. Nah, pikiran saya ingin minta dinaikkan ini Pak, supaya lebih baik, sehingga PPA kita pun makin bagus kerjanya, dan saya kira peringatan dari Pak Cucun, ini penting karena RPJN kita 2024 ini berakhir, ini menjadi puncak kerja Kejaksaan Agung di 5 tahun terakhir ini, dan menjadi bagus menurut saya. Saya kira itu pimpinan yang saya ingin sampaikan pada anggaran kita untuk menerima masukan untuk pemeliharaan barang bukti ini. Dengan demikian penjelasan saya itu, dan mohon perhatiannya, fraksi Partai Demokrat pimpinan dapat meneruskan pembahasan ini
dengan catatan keadilan harus kita layani semaksimal mungkin kepada masyarakat, termasuk putusan-putusan yang sudah inkrah. Itu jauh lebih penting dieksekusi, apakah untuk kita atau untuk masyarakat. Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih.